Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. The Battleship D9 melakukan perjalanan langsung ke dunia infernal melalui kekosongan antar ruang. Segera, itu mencapai Istana Infernal. Siu. Kepala Istana Chen menyimpan Battleship D9 setelah kelompok demigod turun darinya. Anggota kedai pertumpahan darah atau kuil Dewa Bumi tidak diizinkan masuk. Mohon maafkan kami, kepala tempat Chen mengucapkan beberapa kata ini sebelum membawa para tetua klan Xia masuk ke dalam sebuah bangunan yang tampaknya biasa di dalam istana. Jing Qiyu dan pelindung lapis baja hijau yang membawa Sui Ying juga masuk. Ada 6 lainnya yang tidak masuk. Mereka tidak marah atau yang serupa dengan itu. Saat mereka bergabung dengan Bloodshed Tavern atau Temple of the Earth God, mayoritas dari mereka menjadi sadar bahwa mereka harus menempatkan Tavern Bloodshed atau Temple of the Earth God terlebih dahulu, dan Xia Clan kedua. Harus diketahui bahwa jika salah satu dari mereka membawa kontribusi besar, bahkan jika tubuh fisik mereka akan musnah, keberadaan Dewa Dunia yang kuat masih bisa mengarahkan jiwa mereka dan membentuk kembali tubuh mereka yang berdaging, sehingga memungkinkan mereka untuk terus hidup. Itu adalah janji reinkarnasi. Tentu saja, ada sangat sedikit yang akan mencapai kualifikasi yang diperlukan agar jiwa mereka diarahkan ke dalam tubuh yang dibentuk kembali. Mayoritas hanya akan memiliki jiwa mereka diarahkan ke dunia dewa, meninggalkan mereka di sana untuk bertahan hidup. Kekuatan super itu tidak akan selalu membayar harga besar yang diperlukan untuk membentuk kembali tubuh berdaging, memungkinkan pengguna untuk terus berkultivasi. Meskipun mereka tidak memiliki harapan untuk membentuk kembali tubuh berdaging mereka dan melanjutkan kultivasi mereka, bukankah para demigod setuju untuk mengikuti keberadaan yang kuat itu dengan harapan melanjutkan kehidupan mereka? Adapun klan Xia, itu akhirnya hanya klan dalam dunia fana. Sementara beberapa leluhur mereka telah menjadi dewa, tak satu pun dari mereka telah mencapai tingkat mampu mengarahkan jiwa ke tubuh berdaging yang dibentuk ulang. Oleh karena itu, setiap transendensia klan yang meninggal akan benar-benar mati, dan bahkan jiwa mereka akan bubar menjadi tidak ada. Dengan demikian, transenden klan Xia semua setuju bahwa tidak masalah bagi mereka apakah mereka dapat memperoleh tubuh yang dibentuk kembali atau tidak, mereka mungkin hidup terus, tetapi itu hanya demi menyumbangkan iman kepada para dewa sampai jiwa mereka binasa karena usia tua atau karena alasan lain. Kehidupan seperti itu, bukan kehidupan yang dicari oleh transenden klan Xia. Mereka menginginkan kekuatan dan semangat kehidupan yang bisa mereka jalani dengan bahagia. Mereka tidak mau terikat oleh apapun. Mereka lebih suka menjalani kehidupan yang bahagia dan berakhir dengan jiwa mereka menghilang pada akhirnya daripada dibelenggu, dengan bahkan jiwa mereka berakhir diarahkan untuk memberikan kontribusi iman di bawah kendali orang lain. Mereka yang akhirnya menjadi transenden semuanya memiliki jiwa yang tak terkendali. Bahkan jika manfaat untuk bergabung dengan kedai darah yang kuat dari kuil Dewa Bumi sangat besar, hanya sejumlah kecil anggota Xia Clan yang akhirnya melemparkan diri mereka ke dalam barisan mereka. Klan Xia tidak keberatan dengan mereka, karena mereka beroperasi dengan keyakinan bahwa setiap orang harus memiliki pilihan mereka sendiri. Selama mereka tidak mengkhianati klan mereka seperti transenden yang bergabung dengan fraksi iblis, klan Xia akan memungkinkan mereka untuk melanjutkan seperti biasa. Hong lama sekali gelombang. Pintu aula ditutup. Ada banyak patung ditempatkan di dalam aula besar ini, menggambarkan berbagai anggota klan Xia. Mereka semua memiliki aura yang luar biasa. Beberapa nakal dan tidak terkendali, beberapa tidak berperasaan dan bangga, beberapa lembut atau tenang, beberapa memancarkan aura yang mendominasi. Ini adalah leluhur Xia Clan yang telah menjadi dewa. Namun dari patung-patung ini, beberapa ditempatkan di luar batas tertentu, sementara yang lain ditempatkan di luar batas yang berbeda. Yang pertama menggambarkan dewa yang tidak mempertahankan kontak dengan klan Xia. Karena itu, keturunan mereka di klan Xia merasakan kedinginan tertentu terhadap mereka. Tetapi karena mereka telah menjadi dewa, mereka masih akhirnya membuat patung untuk mereka. Adapun yang ditempatkan di posisi pusat, ini adalah dewa yang memegang klan Xia di hati mereka dan orang-orang yang paling berterima kasih kepada keturunan mereka.
Namun, setengah dari sekitar 200 patung yang ditempatkan di area tengah tidak memancarkan aura apapun. Itu karena mereka semua mati. Menjadi dewa hanya menandakan awal perjalanan di dunia dewa yang luas. Di sana, mereka akan berjuang dan berjuang untuk hidup mereka, dan apakah mereka memegang rumah mereka di hati mereka atau tidak, banyak dari mereka akan binasa selama pencobaan ini. Saat ini, masih ada 52 patung yang memancarkan aura, masing-masing berisi tanda ruang yang ditinggalkan oleh yang mereka gambarkan. Saat ini hanya ada 52 dewa yang mengingat dunia asal mereka dan akarnya di klan Xia. Dari mereka, 3 memegang aura terkuat dari semua. Leluhur Yunhai, keturunan Xia klan ini memiliki masalah untuk meminta kamu. Kepala Istana Chen serta hadirin demigods lainnya dan Jing Qiyu, semua disambut dengan hormat. Salam ini benar-benar datang dari hati mereka. Kaisar Yunhai. Dia adalah salah satu dari 3 dewa klan Xia terkuat di antara 52 yang masih hidup. Ada apa? Mulut pria berjubah putih dengan rambut panjang tiba-tiba bergerak ketika dia berbicara. Xia klan kami memiliki transenden muda bernama Dongbo Sueying. Kepala Istana Chen menunjuk ke patung seperti logam yang tergeletak di samping. Dia telah diserang oleh racun yang berasal dari pedang Dewa Penyihir, dan kita kehabisan solusi. Kami dengan tulus meminta leluhur Yunhai untuk menyelamatkan hidupnya. Petik 2. Pedang Dewa Penyihir, patung Kaisar Yunhai berbalik ke arah Sueying. Dia meminjam tanda ruang untuk mengirimkan indranya, memungkinkan dia untuk mendengar, dan melihat itu adalah pendekatan yang sangat kasar. Apakah pedang Dewa Sorcerer yang digunakan oleh Dewa Sorcerer? Kaisar Yunhai bertanya. Ya, jawab pelindung lapis baja hijau itu. Dalam hal ini, tidak ada yang bisa aku lakukan, kata Kaisar Yunhai. Dewa penyihir ini yang dipercayai oleh klan Bes, adalah eksistensi dengan bakat bawaan yang sangat tinggi. Dan dia bahkan lebih cakap dalam hal menghirup racun. Aku tidak mahir dalam hal ini, jadi aku tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Yang dengan pencapaian terbesar dalam Dao of Medicine klan kami, tanpa diragukan lagi, Purple Thunder Emperor. Dia bahkan telah diterima oleh Bloodset God Palace dan sepenuhnya fokus pada memahami Dao of Medicine. Dia seharusnya memiliki beberapa pencapaian dalam Dao itu, jadi jika kamu ingin menyelamatkan boneka kecil ini, Dongbo Sueying, aku khawatir hanya akting Kaisar Guntur Ungu yang bisa memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Jika dia tidak bisa menyelamatkannya, tidak akan ada harapan lagi. Petik 2. Dimengerti. Kepala Istana Chen langsung mengakui. Kaisar Yunhai mengangguk ringan. Setelah itu, pahatannya kembali ke keadaan semula dan tidak bergerak. Kepala Istana Chen segera melanjutkan untuk mengaktifkan tanda ruang pada patung Purple Thunder Emperor. Di dunia dewa yang jauh, Purple Thunder Emperor, yang dengan susah payah menyempurnakan ramuan obat, merasakan respons tiba-tiba di benaknya. Dia segera melemparkan dirinya melalui banyak rintangan dunia yang sangat jauh satu sama lain dan ke dalam patung. Leluhur Purple Thunder, keturunan Xia Clan ini memiliki masalah untuk meminta kamu. Kepala istana disambut dengan hormat bersama dengan yang lainnya. Apa masalahnya? Purple Thunder Emperor memiliki penampilan sebagai tetua yang baik hati. Kumisnya miring di kedua sisi, memberinya suasana yang ramah. Sebagai seorang manusia, dia adalah seorang dokter yang dengan sepenuh hati pergi, menyelamatkan dan merawat yang terluka. Dia kemudian membangunkan Thunder Primordial Bloodline Tyranny. Namun dia terus memahami makna sejati dari Purple Thunder, memungkinkan dia untuk menggunakan guntur untuk tujuan menyelamatkan nyawa. Dengan cara itu, dia akhirnya menjadi dewa sebelum dia menyadarinya. Bahkan setelah memasuki dunia dewa, dia tidak terlalu menyilaukan. Di antara leluhur Xia Clan yang mempesona, ada tokoh-tokoh seperti Kaisar Scarlet Cloud yang terus maju dengan kuat, yang lain terjebak di kemacetan, dan beberapa yang meninggal. Dan Purple Thunder Emperor melampaui semua angka ini satu per satu. Hari ini, dia adalah salah satu dari 3 leluhur dewa terkuat dari klan Xia dan bahkan telah diambil oleh Istana Dewa Pertumpahan Darah. Dia memiliki masa depan yang luar biasa di depannya. Klan Xia kami memiliki transenden muda bernama Dongbo Sueying. Dia telah diserang oleh racun saber Dewa Penyihir. Kepala Istana Chen menjelaskan. Kamu ingin aku menyelamatkannya?
Purple Thunder Emperor berbalik untuk melihat ke arah Sui Ying yang sedang berbaring. Racun dari saber Dewa Sorcerer. Apakah kamu berbicara tentang saber pendamping Dewa Sorcerer? Dia benar-benar membiarkan Demigod of the Best Clan menggunakannya? Petik 2. Benar, jawab Kepala Istana Chen. Yang menggunakan pedang Sorcerer God adalah tetua klan Best Clan saat ini. Agar seorang demigod dapat menggunakannya, itu harusnya adalah pedang yang menyertai Dewa Penyihir ketika dia masih di alam dewa. Kaisar Guntur Ungu memulai. Dewa Penyihir saat ini adalah Dewa Dunia, dan senjatanya tidak dapat digunakan oleh demigods. Jika Dewa Penyihir menggunakan senjatanya saat ini untuk menusuk boneka kecil ini, dia sudah lama meninggal. Tapi dia hanya ditusuk oleh pedang pendamping dari dulu, yang seharusnya menjadi pedang dimurnikan ke peringkat puncak kelas dewa. Dewa Penyihir membawa pedang ini bersamanya untuk waktu yang lama, dan itu harus luar biasa hebat. Aku harus mengirimkan proyeksi dunia dan melakukan inspeksi sendiri. Petik 2. Kami harus merepotkanmu, leluhur Purple Thunder. Kepala Istana Chen merasa benar-benar tersentuh. Hua. Ruang di dalam aula besar sedikit terdistorsi karena beresonansi dengan dunia dewa tempat Kaisar Guntur Ungu berada. Kekuatan Dewa Guntur Purple Kaisar yang besar dan perkasa merobek-robek rintangan ruang yang tak terhitung jumlahnya, melintasi batas dunia material, dan akhirnya tiba di aula besar di mana ia terkondensasi dalam bentuk seorang lelaki tua. Ini adalah proyeksi dunia. Mengirim proyeksi dunia sebenarnya memiliki biaya yang luar biasa. Tetapi Purple Thunder Emperor bahkan tidak menyebutkannya karena ia baru saja menurunkan proyeksi. Bisa dilihat dengan jelas dari tindakan ini bahwa Kaisar Guntur Ungu masih menganggap dunia Klansia sebagai tempat asalnya. Ancestor Purple Thunder. Para demigods yang hadir merasa sangat bersemangat. Belum pernah mereka menyaksikan salah satu leluhur Klansia mengirimkan proyeksi dunia. Sebenarnya sangat biasa bagi ahli demigod untuk tidak pernah melihat proyeksi dunia leluhur. Kecuali masalah mendesak terjadi, keturunan Klansia tidak akan mengganggu leluhur mereka, apalagi ingin mereka membayar harga mengirimkan proyeksi dunia. Minggir, biarkan aku melihat boneka kecil ini. Purple Thunder Emperor langsung pindah ke sisi Sui Ying. Auranya mungkin telah ditekan oleh kehendak dunia, tetapi pemahamannya tentang hukum misteri mendalam tidak. Dia dengan ringan mengulurkan tangan, dan sinar ungu seperti benang melewati celah di antara bibir Sui Ying. Para transenden yang hadir di aula besar menyaksikan dengan napas tertahan, berharap dapat mendengar bahwa leluhur mereka, Purple Thunder Emperor, dapat mengobati Sui Ying. Setelah semua, pencapaian mereka menghancurkan markas besar iblis-iblis dan memusnahkan tubuh berdaging dewa iblis besar akan menggerakkan siapapun dan diperingati dalam catatan Klansia sebagai kemenangan besar. Tetapi bagi orang yang memfasilitasi pencapaian ini, Sui Ying, untuk jatuh di depan mata mereka, mereka tidak dapat menerima hal seperti itu. Waktu berlalu perlahan, khawatir mencekik mereka semua. Memang, Dewa Penyihir adalah eksistensi yang bisa mengambil langkah untuk menjadi Dewa Dunia. Kaisar Guntur Ungu menghela nafas. Dia benar-benar memperbaiki racun hexing 6 hantu dendam sebagai dewa, dan pedang Dewa Penyihir yang dia bawa sebagai senjata pendamping untuk waktu yang lama telah dipenuhi dengan racun itu. Untungnya, racun yang merembes ke dalam pedang hanyalah jejak yang asli. Petik 2. Mengolah racun hexing. Mempertimbangkan keberadaan menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya di dunia dewa, beberapa jenis racun hexing yang menakutkan secara alami telah dibuat sejak lama. Keturunan yang mencapai pemahaman tertentu tentang alam yang sama dengan Dewa Penyihir dan menemukan beberapa bahan berharga dapat dengan mudah disuling dan karenanya mendapatkan racun hexing yang mengerikan. Kebencian 6 hantu sebenarnya adalah racun hexing yang sangat terkenal serta pencapaian terbesar Dewa Penyihir sebagai dewa. Kapanpun dia menggunakan racun ini, dia bisa mengirimkannya ke tubuh musuh-musuhnya dengan menusuk mereka dengan pedang Dewa Penyihirnya, menyebabkan mereka menderita melalui rasa sakit yang menyiksa dan menimbulkan kerusakan serius pada tubuh mereka. Bahkan ketika pedang tidak bisa mencapai sasarannya, racun hexing masih bisa dilepaskan ke udara untuk masuk ke tubuh musuh-musuhnya. Pedang Dewa Penyihir itu, oleh karena itu, hanyalah senjata yang dimaksudkan untuk digunakan sebagai perantara. Setelah menggunakannya untuk waktu yang lama, pedang itu secara alami dipenuhi dengan racun 6 hantu dendam.
Meskipun itu jauh lebih kuat daripada aslinya, masih bisa berurusan dengan demigods. Leluhur ungu guntur, apakah racun yang mengerikan ini disebut 6 hantu dendam? Kepala Istana Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Purple Thunder Emperor mengangguk sebagai jawaban. Itu benar, itu kebencian 6 hantu. Setelah bergabung dengan Istana Dewa Pertumpahan Darah, aku dapat bereksperimen dengan banyak racun hexing yang berbeda dan secara pribadi menyaksikan efeknya, itulah bagaimana aku bisa mengenalinya. Sebelum bergabung dengan mereka, aku khawatir aku tidak akan bisa membedakannya dari yang lain. Petik 2. Ada banyak jenis racun hexing di luar sana. Jika seseorang harus menyembuhkan yang spesifik, mereka harus terlebih dahulu mengenalinya. Bagaimana jika mereka tidak bisa mengenalinya? Banyak ahli yang mempelajari Dao of Medicine menginginkan tidak lebih dari memiliki racun hexing yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di depan mereka untuk penelitian dan analisis. Sayangnya, organisasi biasa di dunia dewa tidak dapat memberikan kesempatan seperti itu. Bisakah kamu menyembuhkannya? Kepala Istana Chen bertanya. Purple Thunder Emperor mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir di tempat kejadian sebelum berkata, hampir semua demigods dari generasi Xia Clan saat ini harus hadir di sini kan? Boneka kecil ini, Dong Bo Suiying, telah terserang racun hexing yang sangat menyusahkan. Menyembuhkannya memang mungkin, tetapi aku harus mengklarifikasi situasi sebelum aku melanjutkan. Petik 2. Mereka semua mendengarkan dengan cermat. Di antara mereka, Qi Qiyu Bai, Chao Qing, Si Kong Yang dan Jing Qiyu, yang paling dekat dengan Suiying, bahkan lebih gugup. Pertama-tama, bahkan jika aku memang mencampur obat untuk dia konsumsi, dia harus tetap mengkonsumsinya dalam jangka waktu yang sangat lama. Seiring berjalannya waktu, kebencian Six Ghost akan perlahan beradaptasi, membuatnya jadi dia harus minum obat yang lebih banyak dan lebih besar karena efeknya secara bertahap berkurang. Paling lama dia bisa menggunakan obat ini adalah 200 tahun, saat itulah obat akan sepenuhnya kehilangan efeknya dan Dong Bo Suiying akan mati. Jika dia minum obat terlalu cepat, umur hidupnya kemungkinan besar akan terpengaruh. Kedua, racun hexing telah menyerang tubuhnya, yang berarti dia harus menderita melalui rasa sakit yang disebabkannya sepanjang waktu itu. Tak satu pun dari kamu yang bisa memahami rasa sakit ini karena kamu belum pernah merasakannya, tetapi aku dapat memberitahu kamu, racun yang sangat menyakitkan ini sangat menyakitkan sehingga dikenal juga dengan nama, siksaan. Alasan dibalik pingsan Dong Bo Suiying adalah rasa sakit yang dia rasakan yang sangat ekstrim yang menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Di masa depan, setiap kali ia minum obat, rasa sakitnya akan melemah secara bertahap, tetapi setelah obatnya dicerna, rasa sakitnya akan kembali. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, dia pasti akan meminta lebih banyak obat, semakin dia minum, semakin cepat dia mati. Meskipun secara teoritis dia bisa hidup selama 200 tahun lagi, pada kenyataannya, banyak yang bahkan mungkin tidak mencapai 100 tahun. Tidak hanya itu, karena racun hexing telah menginvasi lapisan partikel fundamental yang membentuk tubuhnya, dia tidak akan lagi bisa mengolah. Garis keturunan primordialnya tidak akan pernah bangun. Demikian pula, racun mencapai laut dan tian qi-nya sehingga ia tidak bisa mengolah qi lagi. Apapun qi yang tersisa di tubuhnya perlahan akan digunakan sampai dia pergi tanpa. Dan akhirnya, rasa sakit luar biasa yang disebabkan oleh 6 hantu dendam racun hexing tetap menakutkan bahkan dengan obat sedikit mengurangi itu. Di bawah rasa sakit seperti itu, sangat sulit bagi seseorang untuk menenangkan diri dan fokus pada pemahaman misteri mendalam di dunia. Demikian. Bahkan jika kita menyelamatkannya, dia akan bertahan paling lama 200 tahun, dan 100 dalam skenario terburuk. Selama waktu itu, dia harus menderita rasa sakit hari demi hari, sementara itu tidak dapat mengolah tubuhnya atau qi-nya, atau untuk memahami misteri yang mendalam di dunia. Purple Thunder Emperor menjelaskan, menyelamatkannya juga membutuhkan obat dalam jumlah besar, resep selama 200 tahun. Harga pengiriman obat sebanyak itu setara dengan mengirimkan senjata dewa. Sekarang aku sudah bergabung dengan Istana Pertumpahan Darah, aku mampu membayar harga itu. Tapi, apakah harga itu pantas dibayar hanya untuk menyelamatkan seseorang yang akhirnya akan lumpuh? Petik 2. Purple Thunder Emperor memandang ke arah kelompok Transcendent Clan Xia.
Apakah kamu ingin menyelamatkannya atau tidak, mengambil keputusan? Keheningan jatuh. Tidak ada yang mengharapkan hasil ini. Sudah mustahil bagi mereka untuk membayangkan bahwa 6 hantu dendam racun yang dapat menyebabkan Transcendent pingsan. Tidak hanya itu, Sui Ying hanya bisa mengurangi rasa sakit dengan minum obat. Tidak dapat mengurangi rasa sakitnya, dia harus menahannya hari demi hari, malam demi malam. Di bawah siksaan seperti itu, bagaimana dia bisa menenangkan dirinya dan fokus pada pemahaman misteri mendalam di dunia? Dia tidak bisa lagi mengolah tubuhnya atau ki-nya, dan umurnya tidak akan lama dengan 200 tahun menjadi batas atas teoretis. Selain itu, mengirimkan obat memiliki harga yang setara dengan senjata dewa? Hanya nenek moyang yang paling kuat sepanjang sejarah klan Xia yang mampu membayar harga pengiriman senjata dewa, namun harga mengirimkan obat ini setara dengan itu. Apakah tidak ada metode lain yang akan memungkinkan Sui Ying pulih sepenuhnya? Karena semua orang tahu tentang 6 hantu dendam racun hexing, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyembuhkannya di seluruh dunia dewa? Kepala Istana Chen bertanya. Purple Thunder Emperor menjawab, ada. Lupakan 6 hantu dendam, racun hexing yang lebih kuat dapat disembuhkan melalui berbagai metode di dunia dewa. Tapi klan Xia tidak mampu menggunakan salah satu dari mereka. Aku dapat dengan mudah menyelamatkan Dongbo Sui Ying jika dia berada di dunia dewa. Tetapi karena dia berada di dunia fana, kita para ahli dewa dunia tidak dapat menurunkan tubuh kita yang sebenarnya, yang berarti kita hanya dapat mengandalkan obat-obatan dan bahan eksternal lainnya untuk terapkan perawatan. Harga pengiriman resep obat yang bisa langsung mengeluarkan 6 hantu dendam. Mirip dengan harga mengirimkan 100 senjata dewa. Bahkan jika kita semua dewa dari klan Xia mengumpulkan harta kita, kita masih belum cukup. Petik 2. Kepala Istana Chen tidak bertanya lebih jauh. Bahkan jika mereka memiliki cukup, keturunan tidak akan meminta leluhur mereka untuk menyerahkan semua harta mereka. Dan bahkan jika keturunannya setuju, leluhur mungkin tidak. Bagaimanapun, para leluhur memiliki kehidupan mereka sendiri di dunia dewa dan masih berjuang untuk diri mereka sendiri. Jangan menunda lagi. Jika kamu tidak membuat keputusan, boneka kecil ini mungkin tidak bisa bertahan. Purple Thunder Emperor memandang ke arah para demigods. Jing Qiyu merasa gugup dan cemas. Apa keputusannya? Apakah mereka akan menyelamatkannya, atau tidak? Tentu saja, dia berharap mereka akan menyelamatkannya, jangan sampai Sui Ying mati. Tetapi para demigods dari klan Xia harus merenungkan pertanyaan ini mengingat harga yang sangat besar. Purple Thunder Emperor bersedia menyelamatkannya, tetapi Sui Ying hanya akan berakhir sebagai orang cacat. Para demigod saling bertukar pandang, tetapi mereka membuat keputusan tanpa perlu diskusi terbuka. Selamatkan dia, Kepala Istana Chen adalah orang pertama yang mengatakannya. Selamatkan dia, kata Lord Mountain, tanpa ragu-ragu. Sui Ying telah melakukan banyak hal untuk klan Xia kami. Dia adalah transenden dengan talenta terhebat sepanjang sejarah Xia klan kita. Dia dulu memiliki masa depan yang cerah di depannya, tetapi demi klannya, dia melewati masa-masa sulit saat dia menyerang markas fraksi iblis dan memusnahkan tubuh berdaging dewa iblis besar. Dia berkontribusi begitu banyak, tetapi dia berakhir di bawah serangan bersama yang dikerahkan oleh dewa bertuah dan dewa iblis besar, sehingga berakhir di negara ini. Jika kita tidak menyelamatkannya, bisakah Xia Clan kita masih dilihat sebagai Xia Clan? Transenden dari klan Xia kita mungkin benar-benar mati setelah binasa, tetapi kita tidak akan pernah meninggalkan sesama transenden dari klan kita. Petik 2. Selamatkan dia, tambah Kepala Istana Agung. Jika diperlukan 10 atau bahkan 8 senjata dewa yang akhirnya akan mengguncang fondasi klan Xia kita, aku mungkin ragu-ragu. Tapi kehilangan satu senjata dewa tidak akan pernah bisa mengguncang fondasi kita. Di sisi lain, jika kita tidak menyelamatkan Sui Ying, Xia Clan kita tidak akan lagi menjadi Xia Clan yang kita semua bersedia membayar berapapun harganya. Kata Chao Qing, suaranya dan bahkan matanya seperti guntur. Selamatkan dia, selamatkan dia, selamatkan dia. Begitu dia mendengar kata-kata itu, mata Jing Qiyu mulai memerah. Para demigod yang hadir telah sepakat dengan suara bulat. Tekad mereka menyebabkan bahkan Kaisar Guntur Ungu tersenyum. Xia Clan saat ini masih seperti Xia Clan dalam benaknya.
Mereka bisa menghadapi cobaan dan kesengsaraan berkali-kali, tetapi bahkan setelah dipukul mundur ke titik di mana mereka harus mundur kembali ke dunia infernal, anggota klan Xia tidak akan pernah menurunkan kepala mereka. Apakah mereka berada di bawah invasi Abyss Demons atau Outside? Apakah mereka terancam oleh fraksi iblis atau dewa kuat lainnya? Atau apakah mereka menghadapi tekanan tersembunyi dari kuil Dewa Bumi? Para anggota klan Xia tidak akan pernah menurunkan kepala mereka. Mereka lebih baik mati berdiri daripada berlutut. Dunia ini adalah dunia klan Xia, tidak ada yang seharusnya berpikir untuk meraihnya. Kuil Dewa Bumi, mereka bisa menyebarkan agama mereka, tetapi mereka harus mengikuti peraturan Xia Clan. Fraksi iblis, mereka tidak mengikuti peraturan itu dan dipaksa bersembunyi selamanya. Saat mereka mengungkapkan diri mereka sendiri, mereka akan dibunuh. Adapun orang luar lainnya, bunuh mereka semua. Transcendent Clan Xia tidak akan pernah takut dalam menghadapi. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.